Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur beserta salawatnya, mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita dapat diberikan kelancaran dalam segala hal dan diberikan kesehatan. Amin. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Iman Mahardika, NPM 202165084 dari kelas C jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi akan mempresentasikan mengenai tugas nilai Pancasila dengan implementasi di kehidupan. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang pengertian secara singkat mengenai Pancasila dan implementasi. Pancasila merupakan sebuah dasar atau ideologi negara Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang lainnya. Sedangkan implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement, yang artinya mengimplementasikan. Nah, jadi implementasi adalah sebuah sarana untuk mewujudkan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Jadi dapat digabungkan implementasi Pancasila adalah sebuah sarana untuk mewujudkan nilai moral ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Dimulai dari bunyi sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang 5 sudut, yang implementasinya adalah pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bahwa rakyat Indonesia merupakan rakyat yang menjunjung tinggi nilai agama yang dianutnya masing-masing. Seperti contoh penerapannya, yang pertama mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai aturan dari agama masing-masing. Baik itu Islam mengimani Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Kristen mengimani Yesusnya, Hindu mengimani Tuhan-Tuhannya, dan agama-agama yang lain yang diakui dalam Indonesia adalah 5 agama. Yang kedua adalah menerapkan toleransi antar umat agama. Sikap toleransi harus ditumbuhkan dalam nilai penerapan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya toleransi terbentuklah keharmonisasian, keberagaman antar agama. Yang ketiga adalah tidak melakukan pemaksaan atau kebebasan. Jadi kebebasan dalam beragama harus dilakukan, tidak memaksakan kehendak sesuai dengan agama masing-masing. Dan yang selanjutnya tidak merendahkan dan atau juga menghina agama lain. Menghina atau mencemooh agama adalah suatu hal yang buruk. Maka dalam sila pertama ini penerapannya adalah tidak merendahkan atau tidak menghina agama masing-masing. Selanjutnya sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna putih. Nah, memiliki arti bahwa mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang-orang yang dimana di mata hukum semua itu sama, baik agama, sosial, dan lainnya semua itu sama. Dan penerapannya dalam sila kedua ini adalah yang pertama, saling mengedepankan sila toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Tentu tadi sudah dijelaskan dalam sila pertama, toleransi adalah hal yang paling penting dalam kerukunan antar warga, antar masyarakat. Yang kedua, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Sikap rasisme terhadap kulit hitam dan juga sebaliknya, rasisme terhadap agama lain, tentu itu merupakan penerapan yang buruk dalam nilai Pancasila. Yang ketiga, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Kebenaran sekecil apapun, kebenaran seberat apapun harus disuarakan, harus dikembangkan. Bahwa kebenaran adalah kunci dari suatu keadilan.
Keadilan harus digaungkan, keadilan harus disuarakan untuk terciptanya suatu hukum yang sama rata, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin, yang dimana pohon beringin adalah pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun, yang artinya implementasinya sebagai rakyat Indonesia tidak boleh memandang perbedaan yang ada di Indonesia, baik agama, suku, ras, dan apapun itu, bahwa warga Indonesia tetap sebangsa dan setanah air Indonesia tanpa membedakan apapun. Dan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, berteman dengan siapapun tanpa membedakan ras apapun. Yang selanjutnya, bangga menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lain-lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga harus bangga bahwa Indonesia merupakan surga dunia. Kita dapat menemukan apapun di Indonesia, baik daerahnya, baik wilayahnya, baik alamnya, dan adat budayanya. Kita jangan terkesan menganut budaya barat, budaya Eropa, bahwa kita bangga menggunakan budaya Eropa dengan segala macam hedonismenya, edgy-nya. Kita harus menghilangkan rasa itu dan menanamkan rasa bangga terhadap budaya kita sendiri. Yang ketiga, membantu keluarga, teman, kerabat yang mengalami kesulitan. Yang keempat, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, bergotong royong. Bergotong royong merupakan adat lama, budaya lama yang tercermin dari berabad-abad lalu yang ada di Indonesia. Warga negara Indonesia dari sejak dulu bergotong royong, bekerja sama dengan sesama, membantu membangun suatu negeri Indonesia yang sampai berdiri hingga sampai sekarang. Lalu sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng yang memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini adalah melahirkan musyawarah, sesuatu yang melahirkan suatu keputusan yang berarti dalam menyelesaikan sesuatu untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dengan cara musyawarah. Implementasi atau contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, mengedepankan toleransi dan keadilan, mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Tentu dalam suatu lingkup organisasi, negara, ada yang namanya musyawarah. Kita tidak dapat mengedepankan suara kita saja, dan kita juga harus mendengarkan suara-suara yang lain dengan adanya musyawarah. Musyawarah ini akan melahirkan suatu keputusan dalam memecahkan sesuatu, dalam menimbulkan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua adalah keputusan akhir. Dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Karena dalam musyawarah, dalam suatu organisasi, dalam suatu lingkup negara, adanya musyawarah, kita mau tidak mau harus menyetujui keputusan yang ada dalam musyawarah tersebut. Karena apa? Karena itu adalah bentuk dari nilai Pancasila yang keempat. Kemusyawaratan yang gunanya untuk menimbulkan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan dan sandang. Yang berarti perlakuan yang adil segala bidang kehidupan dan keadilan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan atau implementasi dalam kehidupan sehari yang pertama, mengedepankan sikap adil antar sesama manusia.
tidak membedakan ras, suku, agama, dan lain-lain. Tentu juga dalam hukum harus adil tanpa membedakan apapun. Tidak boleh tajam ke atas, tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Semuanya harus adil sama rata. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati orang lain. Melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang ada di Indonesia, sesuai hukum yang ada di Indonesia, dan menghormati sama manusia. Yang ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Tentu kita harus bekerja sama, membangun dan membangun negeri supaya seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kemakmuran dalam kehidupannya, dapat merasakan kesejahteraan dalam hidupnya. Kita tidak boleh mengedepankan unsur pribadi saja. Kita harus melihat lingkungan kita, masyarakat kita, rakyat Indonesia, bahwa rakyat Indonesia harus merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Dan itulah penjelasan yang saya sajikan dan saya sampaikan mengenai implementasi kelima nilai Pancasila. Semoga bermanfaat, dan juga saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan penyajian gaya bicara saya. Ditutup. Ungdur maqala wala tangdur man kila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.